pagi. Selamat pagi. Well, aku gak bisa bilang ini adalah sebuah video konfirmasi, tapi aku rasa aku pengen jujur ke teman-teman dan menceritakan apa yang sebetulnya terjadi dalam hidupku, entah sebagai Stephanie atau sebagai Illusion Priestess di beberapa bulan terakhir, yang mungkin menjadi alasan kenapa aku minta maaf banget. Aku tahu ada beberapa klien yang harus tertunda, sekitar 2 atau 3 ya, tapi aku juga belajar untuk melatih kesabaranku, dan aku belajar kalau mungkin di tengah jeda yang kita miliki semuanya dalam masa transisi, Pluto retrograde, Saturn retrograde, Mercury retrograde, dan semuanya, mungkin kalian para kliennya itu juga dididik, diajar semesta dalam cara tertentu untuk belajar sabar, sama aku juga berlatih untuk belajar sabar dan berserah. Kenapa? Bukan maksudku untuk nunda klien lama-lama atau gak mau terima atau bantu orang seperti dulu, sesering dulu, atau menghilang, gak banyak buat konten, atau menghilang dari peradaban. No, buktinya di akun personalku juga aku banyak sharing ini itu kan, pretty much maybe all the time, walaupun mostly cerita private. Tapi di tahun 2022, sama seperti aku post beberapa hari lalu tentang Pluto retrograde, Pluto kemarin retrograding di Capricorn, which is aku Capricorn rising, dan aku betul-betul merasa bagaimana Pluto retrograde kemarin itu merombak hidupku 180 derajat, merombak perspektifku tentang banyak hal, merombak bagaimana cara aku melihat, menjalani, menerima, menghargai, dan mensyukuri banyak situasi, entah situasi yang menyenangkan atau situasi yang kurang menyenangkan juga. Aku bisa bilang I'm learning and I'm still trying to absorb the lessons and like play with the process, kayak tatonya jin-jinnya Astro yang selalu aku mention. By the way, kalau kalian lihat tripod atau lihat tripod tuh, aku baru rekam video yang tiba-tiba aku terpanggil pengen banget buat video di YouTube, nanti aku akan upload, aku edit dulu, tentang messages from our spirit guides. Anyways, ya 2022, apa aja sih yang terjadi di 2022? Kalian akhirnya lihat kan sosok di belakang Illusion Priestess, dan kalian lihat aku mulai berani untuk speak up, aku mulai berani untuk sharing ke kalian. Tapi di belakang yang kalian sedang lihat saat ini, di belakang The Stephanie or The Illusion Priestess yang kalian lagi berinteraksi sama dia saat ini, ada beberapa hal yang mau aku ceritakan. Aku bukan minta kalian mengkasihani aku, tapi mungkin anggaplah ini sebagai video untuk kita kenalan lagi. Dan I've never been this raw, I've never been this honest, dan aku mau kalian juga bisa terima diriku sendiri apa adanya. Coba aku lihat lagi kilas balik di tahun 2022 tuh sebetulnya ada kejadian apa aja. Yang pertama, awal tahun, my birthday, karena aku ulang tahun di awal tahun. Terus aku sakit gak lama habis my birthday, gak lama habis ulang tahun. Dan Clarissa, miminnya Merchandise Illusion Priestess itu harus pamit karena dia ada rekanan bisnis, ada tawaran bisnis yang mewajibkan dia untuk fokus ke bisnisnya. Clara, if you're watching this, I love you, thank you for ever been by my side. Dan lalu singkat cerita, di sekitar bulan Maret aku sempat ada argumentasi dengan salah satu sahabat aku. Ada proyeksi emosi yang beliau lemparkan ke aku, dan saat itu aku kaget. When I love someone, when I love somebody, or when I love something, I love that thing or that person a lot. Jadi ketika aku menerima proyeksi yang aku sayang, itu aku bisa langsung absorb itu. Sama kayak aku juga bisa absorb energi orang lain, klien atau siapapun, segampang itu. Lalu sebetulnya di awal Januari, saat kelas Juni 15 Up itu berlangsung, saat kelas Juni 15 Up batch pertama dan batch kedua berlangsung, aku ada masalah dengan salah satu teman aku. I have Scorpio in 11th house, guys. Memang kalau kita mau cek secara astrologi, bisa banget kita cek lesson atau biggest lesson kita itu di mana. Dan one of my biggest lessons in this lifetime itu adalah tentang relationships, connections, dan friendships.
Di awal tahun itu aku sempat ditinggalin temen atau orang yang aku sempat sangat percaya, dan situasi dia ketika dia meninggalkan aku secara mendadak itu kaget banget. Aku kaget banget dan aku ada banyak cerita tentang ini ke Clarissa, termasuk murid-murid kelas juga. Dan ada salah satu peserta Januari ya kalau nggak salah yang that person just run away dan tidak membayarkan hak atau apa yang harusnya menjadi hak aku ketika dia mendaftarkan diri untuk gabung kelas. Sampai sekarang nggak bayar insentif atau nggak bayar biaya untuk dia daftar kelas. Aku nggak marah kok, udah nggak marah. Lalu sekitar bulan Maret akhir ya, Maret awal aku jatuh kecelakaan di salah satu mall, dan itu drama banget sampai dikerubungin orang-orang, sampai dibantu oleh manajer restoran tempat aku lagi makan di situ. But I'm learning sih, jangan gerasak gerusuk, jangan tergesa-gesa. Lalu ya aku nggak bisa jalan 2 minggu, terus ribut atau slack sama temen. Terus di akhir bulan ada insiden, entah awal bulan April atau akhir bulan Maret, ada insiden rumah orang tua aku mau dibakar. And I was close to be killed. Coba deh, aku sampai sekarang tuh kepikiran, kalau aku telat bangun 5 menit mungkin aku gak ada di sini. Karena ternyata apinya juga udah sebesar itu, udah setinggi itu. Ya, orang jahat atau orang iri. Dan aku juga butuh waktu sejauh ini untuk memproses emosiku dan menghargai lukaku. Kalau kalian mau aku jujur yang benar-benar jujur, sampai sekarang jujur aku belum bisa benar-benar tidur mati lampu. Harus kayak ada lampu kecil yang nyala atau yang setengah terang, atau bahkan nyalain aja sekalian lampunya. I just can't. Dan aku masih berusaha untuk memproses trauma ini. Butuh waktu. Anyway, long story short, ketika mulai eclipse season kemarin, eclipse season di bulan Mei, itu aku mulai ngerasa sebetulnya intuisiku semakin meningkat, tapi tenagaku sempat kayak terkuras, jatuh. Tuhan mau aku untuk bersabar, Tuhan mau aku untuk adaptasi. Aku inget banget Maret, April, Mei, Juni, Juli itu aku banyak banget resting. Jujur ketika aku ngerasa aku nggak bisa terburu-buru atau tergesa-gesa bikin konten atau bantu klien lagi, ada masanya aku ngerasa kayak, ini apa bakat gue diambil ya? Tapi honestly I feel like it's getting stronger, cuman aku nggak bisa sembarangan lagi pakai bakatnya. Lalu singkat cerita, fast forward to July, karena aku bisa bilang April, Mei, Juni itu benar-benar momen dimana di satu sisi aku ngerasa stagnan, karena aku benar-benar nggak bisa guys, mau aku pegang tero, aku pegang kamera nggak bisa, ketahan banget. Tapi di situ aku udah benar-benar kayak, aku sering journaling, aku sering belajar, aku banyak baca buku, aku sering cerita atau sering curhat sama sahabat-sahabat aku, sama one of my favorite aunts yang astrologer juga, dan aku banyak belajar juga tentang astrologi ke dia. Dan I'm gonna share one other part nanti. Ibaratnya ketika aku lagi ditarik dari media, aku ditarik dari dunia entertainment dalam tanda kutip aku ditarik dari tarot, oracle segala macam. Semesta punya caranya untuk mengajarkanku kenalan sama diriku sendiri dan apa yang aku betul-betul butuhkan, terutama terkait connections and relationships. Lalu fast forward ke July. Di bulan Juli aku bertemu dengan Juli awal, salah satu anggota keluargaku ada yang dipanggil Tuhan meninggal dunia. Cukup mendadak dan cukup bikin kaget sih. Setelah bulan Juninya aku tiba-tiba terpanggil untuk just do it lah, dah rebrand aja. Karena di bulan Mei sampai di bulan Juni ada sekitar 3 minggu suaraku Tuhan ambil. Benar-benar Tuhan ambil. Bukannya aku bisu, tapi tiap aku ngomong batuk, nggak kena COVID. Tiap aku ngomong batuk atau suaraku hilang. Dan di situ aku sadar, mungkin Tuhan lagi marah kali sama aku karena aku kabur-kaburan terus dan nggak mau rebrand, karena saat itu aku takut. Aku takut kena judgments, aku takut kena kritikan, aku takut kena itu, aku takut kena ini, bla 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 bla, insecurity.
ya tahun ini aku benar-benar kayak digembleng untuk kenalan sama diri sendiri sih sebetulnya. Di bulan Juli pertengahan, aku bertemu dengan 2 teman. Dan salah satunya itu, I don't know, she feels like a miracle to me. Aku juga ketemu Vio, dan aku juga ketemu salah satu manajer aku saat itu. Dan kita awalnya belum ada rencana untuk sempat join venture kan, atau sempat kerja sama. Singkat cerita kita makin dekat, dan salah satu temanku ini juga ngenalin aku ke not my boyfriend, bukan pacarku, bukan pasanganku, tapi salah satu kenalan atlet yang punya dedikasi tinggi pada profesinya, punya hati yang baik, punya work ethic yang baik, dan aku bisa bilang aku banyak belajar dari si atlet ini juga, dan dari temanku ini juga. Dan singkat cerita, ada pada masanya Vio ngajakin untuk kerjasama pada saat itu. Gimana ya bilangnya bagaimana, how do I say, tapi kalau nggak salah akhir Juli dan awal Agustus itu awal mula aku dan Vio mulai kerjasama lah, bilangnya gitu. Walaupun hanya bertahan sekitar beberapa minggu, pada suatu hari tuh Vio bilang dia pengen berdiri sendiri. Kalau kan mau aku jujur, itu momentum yang buat aku sempat sedih, sempat sakit dan jatuh. Tapi aku ngerasa aku belajar lagi, aku diingatkan lagi kalau aku gak bisa maksain orang lain. Dan aku gak bisa memaksakan Vio untuk selalu bertahan. Karena mungkin dia juga punya alasannya, dia juga punya kebutuhannya, mungkin dia juga ingin punya audiensnya sendiri, atau gak mau kebayang dari shadows aku, atau bayang-bayang aku, atau I don't know. Aku masih support Vio dalam caraku, dan aku mengharapkan dia tetap bisa jadi berkat dalam caranya juga. Aku gak bisa bilang 2020 2 tahun yang sangat-sangat bombastis, menggembarkan, atau benar-benar nyakitin aku. Tapi di tahun 2022 pun contohnya I wanna be honest, di tahun 2022 aku ngelihat apa yang selama ini aku pengen manifest, healthy relationships, bukan hanya romantic ya, Tuhan kasih. Walaupun dalam prosesnya Tuhan kasih itu, aku harus menyingkirkan dan memutuskan hubungan dengan banyak orang-orang dari masa lalu, banyak memori dari masa lalu. Dan aku ada bahas ini sih di TikTok dan di YouTube kan kemarin, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Aku belajar kalau aku nggak bisa hoarding emosi, kalau ada suara motor. Aku nggak bisa hoarding emosi atau memendam-mendam terus emosi atau traumanya, memori lamanya, atau bahkan barang-barang juga nggak bisa aku pendam. Jadi aku belajar di 2020 untuk melepas. Ya, di 2022 aku belajar untuk melepaskan, mengampuni, menghargai, mencintai, dan memilih untuk mengikuti cinta, bukan ketakutan atau bukan kekhawatiran. Kalaupun kalian mau tanya aku ada nggak kekhawatiran? Ada, of course. Ada ngerasa nggak enak, belum bisa nyelesain klien buru-buru? Ada, of course. Dan yang tadinya mungkin incomeku stabil, tiba-tiba karena aku memutuskan juga untuk resign atau keluar untuk sabbatical leave lah. Anggaplah sabbatical leave. Sejak bulan April akhir, aku memutuskan untuk sabbatical leave dan benar-benar fokus ke self healing aku, dan benar-benar fokus ke self improvement. Ambil waktu, ambil jeda ruang. Yang tadinya mungkin income aku stabil jadi naik turun. Dan saat ini juga aku masih berusaha untuk memperbaiki diri dalam segala aspek. Tapi di tahun 2022 Tuhan benar-benar menunjukkan ke aku, this is what you want, right? Saya di tahun 2022 tuh Tuhan benar-benar punya caranya nunjukin mana yang teman dan mana yang bukan. Bahkan termasuk romantic relationships, love life. I used to have a crush on someone sekitar dari tahun berapa ya, dari 2019 akhir sampai 2022 awal. I used to have a crush on someone yang crush segede itu.
Tapi aku sadar saat itu mungkin aku terobsesi pada konsep, terobsesi pada bagaimana cara aku mempersepsikan orang itu, padahal mungkin dia nggak sebaik itu, nggak sebaik apa yang ada di pikiran aku. Dan sekitar bulan Juli ya, I guess July August itu bener-bener point of no return banget buat aku. Bener-bener titik dimana aku sadar aku udah nggak bisa balik ke Stephanie yang lama atau bahkan relationship yang lama. Di bulan Juli akhirnya I found out kalau dia udah nikah. Awalnya aku kaget, serius, karena saat itu aku sadar aku masih punya ekspektasi. Tapi di bulan Maret sebetulnya aku juga sudah banyak terima signs, pertanda, synchronicities yang bikin aku sadar dan belajar lagi kalau Tuhan selalu kasih kita tanda. Entah itu dalam bentuk penolakan, penyangkalan, atau bahkan jalan ya, untuk kita bisa berjalan maju dalam cara apapun. Karena biasanya Tuhan kasih tanda, tapi kita sebagai manusianya yang terlalu sering denial. Been there done that, guilty as charged. Dan aku juga ngalamin itu. Tapi sebetulnya di bulan Maret aku sadar Tuhan sudah mengirimkan seorang yang aku bisa bilang he's like the answer to my prayer, the reason why everyone or any kind of relationships I've had in the past itu have to fail. Dia nunjukin ke aku kenapa hubunganku dengan orang-orang yang lain di masa lalu tuh perlu gagal. Karena kalau kita mau bahas atau kita sebut kayak unyu-unyu gitu, he's the reason why everything has to fail. Ya, yang lain gagal karena yang lain itu bukan dia. Tapi aku nggak hanya ngomongin tentang romance di sini. Dan 2022 itu benar-benar menunjukkan ke aku what's meant for me and what's not meant for me. What do I want to pursue and what do I don't need to pursue? Entah itu relationships, career path, satisfaction, abundance, atau bagaimana cara aku mempersepsikan harta, tahta, kekayaan, jabatan, pertemanan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan lingkungan sekitarku, hubunganku dengan diriku sendiri, hubunganku dengan Tuhan, hubunganku dengan semesta. Dan aku belajar kalau Tuhan tuh ketika kita udah benar-benar deciding, kita benar-benar tentuin, God, I want this, I need this, I want this kind of relationship, I want this, I want that, and I feel like I deserve to get that because I can sustain that, I can maintain that. Aku mau ini, aku mau itu, dan aku yakin ketika aku dapat itu, aku bisa jadi berkat dengan apa yang aku punya, bukan hanya memuaskan ego. Dan Tuhan benar-benar akan buka jalan se-ajaib, se-magical, se-miraculous itu untuk kita benar-benar tiba di destinasi kita. Dan di sini melalui video ini juga aku pengen minta maaf ke siapapun, klien atau siapapun yang mungkin pada masa aku bertumbuh, berproses, pernah aku sakiti, atau sadar atau nggak sadar I hurt you in some ways. Sorry. Atau bahkan kalau kalian merasa kalian harus menunggu cukup lama untuk hasil entah itu personal reading atau birth reading, atau bahkan aku menghilang dari bikin konten. Tapi aku sadar kemarin aku butuh waktu untuk memprioritaskan diriku sendiri dulu sebelum aku kembali bounce back dan jadi berkat dalam cara apapun ke depannya. Oh, sama seperti peserta kelas, banyak yang ketunda nih, terutama anak-anak Maret. Energi cek ada yang ketunda. Terus aku sama sekali udah gak marah sama klien-klien yang menghilang dan tidak bayar. Tapi ya udahlah, Tuhan tau gak tidur, nanti Tuhan akan balas aku dalam cara apapun. Tapi aku minta maaf untuk segala bentuk ketidaknyamanan yang mungkin ada, entah lewat Stephanie atau Relation Business. Aku masih di sini dan aku akan terus di sini selama aku mampu, selama aku siap. Karena aku juga termotivasi oleh salah satu pesan mentor aku, almarhum Reza Gunawan. Ya, itu bulan kemarin tuh juga shocking moments buat aku karena kehilangan beliau. Dan aku belajar untuk beradaptasi lagi, belajar untuk kuat lagi dalam caraku. Selama aku masih mampu jadi berkat, aku mau jadi berkat. Tapi kita mulai lagi. Aku tetap akan coba cicil klien yang belum selesai pelan-pelan. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 minggu lagi sebelum aku buka link pendaftaran. Nanti aku dan beberapa orang tim aku mau bikin link baru untuk pendaftaran, termasuk buat kelas Healing and Its Essence, terus Journey to My Best Self, dan kelas belajar tarot yang belum selesai.
stay tuned for more stuff and for more awesomeness, karena kita udah banyak plan di belakang layar, tinggal tunggu eksekusinya aja. Kita berjalan sama-sama, mungkin bisa dibilang kita berjalan berdampingan dalam cerita masing-masing. Dan ya, terima kasih untuk siapapun yang mungkin masih bertahan mendukung bukan hanya Delusion Braces tapi Stephanie dalam cara kalian. Terima kasih masih ada di sini. Karena if you want me to be honest, ada masanya ketika aku kehilangan banyak banget followers dan subscribers setelah rebrand. Oh, that hurts me. Aku nangis, jujur. Tapi aku belajar kalau ya lagi-lagi aku nggak bisa maksain siapapun stoicism. Kalau memang kita ditakdirkan untuk masih berdampingan, ya terima kasih, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, mungkin bagianku dan peranku dalam hidup kalian juga sudah perlu selesai. Tapi aku akan tetap mengharapkan yang terbaik buat semuanya. Semangat berproses. Jangan lupa untuk terus jadi cahaya, jadi agen kebaikan, sarana cinta kasih. Anytime, anywhere. Bye-bye. God bless. I love you.